Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ihtadahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ini saya pertama kali datang ke sini, ke daerah ini. Meskipun saya asli orang Garut, tapi saya belum pernah ke sini gitu. Jadi saya rada bingung mau pas jalannya kemana gitu ya. Saya di Tarogong gitu. Jadi pas kalau bawa kendaraan sendiri saya nggak berani karena memang nggak tahu jalannya ke sini gitu ya. Pas tanya ke tukang gojek dia tahu, jadi dibawa selama. Dan mohon maaf kalau saya agak telat juga sebenarnya. Karena memang kebaliut ya. Ya kalau jujur saya kesini itu agak terjebak juga sebenarnya gitu ya. Oleh Ibu Ineng gitu. Karena beliau beberapa kali nyuruh, biasanya tempatnya di Tarogong. Saya tolak. Suatu saat kemarin itu saya sanggupi saja karena asumsi saya, perkiraan saya di Tarogong gitu. Pas saya sanggupi ternyata tempatnya di Babakan Loa namanya. Di mana itu ya? Itu dekat pesantren Pangatikan. Saya search di Google ternyata jauh gitu ya. Saya mau batalkan sudah menyanggupi gitu kan gitu. Kaduhung aya gitu saya kumaha gitu. Jauh ternyata gitu. Tapi untung saya dikasih izin sama kepala sekolahnya untuk nyingcat sebentar gitu. Makanya saya mungkin cuma punya waktu sampai paling maksimal setengah 11 gitu. Dan saya mungkin ngisi hanya sampai jam 10 lebih dikit. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa maksimal 15 menit saja. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kewajiban orang tua dalam mendidik anak, terutama dalam pemahaman sunnah. Bagaimana cara kita mendidik anak supaya dia paham terhadap sunnah. Itu tanggung jawab dari orang tua. Kalau saya tanya dulu lah, yang wajib mendidik anak itu ibu atau bapak? Yang wajib mendidik bapak. Yang wajib cari nafkah bapak. Yang wajib beberes bapak. Oke. Kalau seperti itu berarti ibu harus nikahnya dengan bapak-bapak multi talent gitu ya. Segala bisa gitu. Cari nafkah bisa, didik anak bisa, beberes bisa gitu ya. Baik. Begini, ada sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas teh siapa Nabi, Bu? Yang jelas sahabat Nabi. Cuma secara kekeluargaan dia siapanya Nabi? Paman Nabi itu namanya Abbas. Kalau ini Abdullah bin Abbas, berarti siapa Nabi, Bu? Nah, sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi dan dia masuk Islam di usia yang masih anak-anak.
Jadi dia diasuh oleh Nabi, bahkan ketika masa kenabian, beliau masih berusia 7 tahun. 7 tahun ini mungkin pertama masuk kelas 1 SD. Dalam hadisnya disebutkan gini, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku pernah bersama Nabi, atau dalam riwayat yang lain dibonceng pakai onta. Jadi Ibnu Abbas dibonceng pakai onta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas ini anak yang paling sering dibawa jalan-jalan oleh Nabi. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Ya gulam, wahai anak, ini u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, maka kau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta, jika kamu mau meminta, fas'alillah, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, tapi jika kau meminta pertolongan, fasta'in billahi, maka minta tolong hanya kepada Allah juga. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, jika seluruh manusia wijtama'at bersekutu ala an yanfa'uka bi syai'in, memberikan sedikit manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali qad kataballahu laka, yang Allah tetapkan untukmu. Wa in istama'u, dan jika mereka bersepakat ala an yaduruka bi syai'in, memberikan atau mencelakaimu sedikit saja, lam yaduruka, mereka tidak akan mampu melakukannya illa bi syai'in qad kataballahu alaika, kecuali yang Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam, karena pena sudah diangkat, wajah fatis suhuf, dan suhuf sudah mengering. Baik, lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa Abdullah bin Abbas yang usianya di bawah 7 tahun naik onta. Kalau sekarang mungkin naik motor atau naik mobil. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa hal kepada Abdullah bin Abbas, di mana disebutkan di poin pertama, dalal haditsu ala masyru'iyati ta'limi sibyanil ilma, ini menjadi dalil disyariatkannya mengajarkan ilmu pada anak. Tapi pada waktu itu yang mengajarkan pada Ibnu Abbas itu Nabi, bukan bapaknya, bukan ibunya. Karena Nabi ini orang yang sering mengajar pada anak-anak. Jadi sering ya. Jadi Nabi itu sering mengajar pada anak-anak, tidak gengsi. Kalau pangkat Nabi tinggi atau tidak, Bu? Tinggi, sangat tinggi. Sekarang banyak orang yang mengklaim dirinya sudah berpendidikan tinggi, tapi merasa gengsi untuk mengajar anak-anak. Ya kan? Masa saya doktor, masa saya profesor ngajar SD, masa saya sudah kuliah jauh-jauh ngajar Iqra gitu kan? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pangkatnya jauh lebih tinggi daripada mereka semua, tapi dia sering mengajar anak-anak. Salah satunya ini kepada Abdullah bin Abbas. Ini salah satu kemuliaan orang yang mau mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Makanya guru TK, guru SD itu kedudukannya sangat mulia. Karena kalau saya sendiri sering memperhatikan guru TK, guru SD, wah sabarnya luar biasa. Mungkin kalau saya kita ngejar TK gitu ya, stres heula gitu ya. Kumaha budak teh kan gitu ya. Dia disuruh baca kalah curhat, ngadongeng segala rupa kan gitu ya. Kumaha cara mendidiknya gitu ya. Makanya ketika lihat anak TK, guru TK, guru SD, saya memberikan penghormatan lebih. Karena mereka itu mengajarnya sangat sulit kepada anak-anak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan langsung bagaimana cara mendidik seorang anak. Kemudian yang kedua, fil hadisi, dalam hadis ini, irsyadun, ada petunjuk, limu'allimis sibyani, untuk para pengajar anak kecil, binti hazil awqatil munasabati, untuk mencari waktu yang paling sesuai. Wahtiaril asali bil hasanati fi ta'limihim, dan mencari cara yang paling baik buat mereka. Nabi itu usianya berapa, Bu, ketika bonceng Ibnu Abbas ini? Kira-kira. Nabi diangkat jadi Nabi usia berapa? Diangkat jadi Rasul? Nabi diangkat jadi Nabi usia 25. Nabi diangkat jadi Nabi usia 40. Diangkat jadi Rasul usia
Syarat menjadi rasul adalah menjadi nabi. Makanya pasti yang diangkat itu jadi nabi dulu, kemudian jadi rasul. Pertanyaannya, nabi diangkat jadi nabi usia 27. Ini pas nabi didatangi malaikat Jibril di Gua Hiro, itu pengangkatan jadi nabi atau pengangkatan jadi rasul? Nabi, rasul. Jadi nabi na iraha. Nabi ketika menerima surat Al-Alaq dari malaikat Jibril di Gua Hiro, itu diangkat jadi nabi. Kemudian setelah masa beberapa saat turun surah Al-Mudassir, nah itu diangkat jadi rasul. Usianya sama di usia 40 tahun, cuman wahyu yang diterimanya yang beda. Makanya kaidahnya nubi'a biqra wa ursila bil mudassir. Diangkat jadi nabi dengan turunnya surah Iqra dan diangkat jadi rasul dengan turunnya surah Al-Mudassir. Berarti usia 40 tahun. Hijrah ke Madinah usia 53 tahun. Nah, ini peristiwa sudah hijrah. Berarti sekitar 53 ke atas. Ya, 53 tahun ke atas. Harus mengajar Ibnu Abbas di bawah 7 tahun. Kebayang, kumaha? Kalau di sini usia 53 ke atas usia siapa? Ada ya, sekitar 55 misalkan ya. Ngajar anak kecil di bawah usia 7 tahun. Tapi ini bayangkannya bukan ibu-ibu, ini kan Rasul laki-laki. Nah ini. Tapi Nabi paham bagaimana cara mengajarkan pada anak, yaitu dengan cara apa? Disebutkan di sini. Irdafuhumahu ala dabati, Nabi membonceng Ibnu Abbas, wahuma yasironi fitoriki, dua-duanya jalan-jalan. Wahiyah halatun yuglabu fiha sururu ala sibyani, di mana keumuman anak-anak itu sangat suka jalan-jalan. Jadi kalau di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya anak kecil, hobi anak kecil itu jalan-jalan dan jajan-jajan gitu kan. Nah, itu kondisi yang paling terbaik. Ya. Kondisi pikirannya terbuka, hatinya terbuka, riang gembira gitu ya. Wansyirahu sudurihim, dan hatinya benar-benar sedang mau menerima apapun yang dibicarakan. Wa qabuluhum lima yulqa ilaihim, dan mereka cenderung akan menerima apapun yang diperintahkan. Coba gini aja, kalau ibu nyuruh pada anak-anak diolok, oke jalan-jalan. Nurut mual. Gitu. Kayak diajak kan itu kan gitu. Nurut. Itu anak kecil fitrahnya. Nabi tahu. Makanya Nabi ketika akan mengajarkan Abdullah bin Abbas, itu Nabi bawa beliau, Ibnu Abbas ini, dibonceng jalan-jalan, sore hari, baru diajarkan ilmu. Masuk. Coba ibu sekarang, datang ke rumah, anak-anak, ayo diajar. TV paruman, HP balangkeun, masih rupa kan itu ya. Anaknya belajar atau mau? Nah, gitu kan. Makanya kalau kita menyekolahkan anak di TK, banyak belajarnya, banyak bermainnya. Banyak belajar, tapi dengan metode bermain. Jadi bukan banyak bermain, belajar dengan metode bermain. Karena anak itu bisa masuk kalau sambil main. Makanya pembicaraan ibu dengan pembicaraan temannya, itu lebih masuk pembicaraan temannya pada pikirannya. Si Anu ngobrol Anu, si Anu. Dia paham. Tapi kalau ibu yang ngomong, ketika dengan temannya, ingetin apa yang dia bicarakan ibu. Wow. Karena tidak sambil bermain. Nah, ini Nabi sangat tahu. Bahkan para sahabat menyatakan Nabi itu pengajar, pendidik terbaik yang pernah hadir di muka bumi. Maka lahirlah salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ini ketika Nabi wafat masih kecil. Di masa Umar dia baru menginjak remaja, 15 tahun. Tapi Umar memasukkan Ibnu Abbas di daftar orang-orang ahli musyawarahnya. Jadi Umar itu ketika jadi khalifah punya kelompok musyawarah. Isinya sahabat senior, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, banyak sekali. Ini celing hiji, Abdullah bin Abbas, 15 tahun. Tapi dia menjadi mufti di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kalau kita usia 15 tahun apa namanya? Kelas seberapa ya? 15 tahun itu kelas
SMP atau SMA lah paling paling banter ya. 15 tahun itu satu SMA. Jadi mufti di kekhalifahan Umar Ibnul Khattab. Ini khalifahnya bukan level ecek-ecek, Umar bin Khattab. Dan pada waktu itu masih banyak sahabat senior, tapi yang dipilih salah satunya Abdullah bin Abbas. Bahkan suatu saat saking resepnya diajar, karena kan diajarnya gitu ku Nabi teh. Sampai timbul rasa senang belajar. Abdullah bin Abbas pernah ingin tahu suatu jawaban terhadap permasalahan. Mau nanya pada Nabi. Kebetulan dia datangnya malam hari. Lihat anak kecil ingin belajar di malam hari. Datang ke rumah Nabi. Yang kebetulan pada waktu itu Nabi sedang tidur di bibinya, yaitu di Maimunah. Di bibi Abdullah bin Abbas. Datang ke sana. Tapi masalahnya Abdullah bin Abbas tidak berani untuk menggetuk pintu Nabi. Adam. Anak sekecil itu sudah tahu Adam. Dia tidak mau ngetuk pintu Nabi. Dia nunggu di depan pintu Nabi. Nunggu di depan pintu Nabi. Sampai Nabi keluar menjelang sholat subuh. Dari malam hari, keluar menjelang sholat subuh. Di sana masih ada Abdullah bin Abbas. Nunggu. Anak kecil. 7 tahun. Nunggu di depan rumah Nabi untuk bertanya satu pertanyaan saja. Tapi dia berani nunggu dari malam hari sampai menjelang subuh. Makanya Abdullah bin Abbas menjadi orang yang sangat luar biasa hebat. Karena apa? Adabnya. Kalau sekarang kan, maaf ya, siswa sekarang, santri sekarang bertemu dengan gurunya di jalan kumaha. Beri ngagorowokan bari na motor teh. Tahan jangan gitu ya. Boro-boro salam gitu kan, kadang klakson, titit gitu ya. Kumaha gitu ya. Mau bagaimana lahir Abdullah bin Abbas baru kalau tidak seperti ini adabnya gitu. Kemudian poin selanjutnya yang menjadi perhatian, poin ketiga, fil hadithi irsyadus sibyani wa hassuhum ala hifdzi ma yanfa'uhum, mendorong memotivasi anak kecil supaya mereka mau menghafal. Jadi anak kecil itu tujuannya belajarnya itu bukan paham tapi hafal. Makanya dulu kalau dulu ya zaman beretok orang tua kita itu ketika anak kecilnya itu disuruh hafalkeun mulai alfiah. Mereka nggak paham isinya apa ketika kecil itu. Paham-paham sudah dewasa. Tapi dia sudah hafal dari kecil. Sampai kata Hasan Al-Basri disebutkan bahwa menghafal al-hifdzu fi shighari, menghafal ketika masa-masa kecil itu karena syi'al al-hajari seperti melukis di atas batu. Kalau ibu-ibu kan disuruh ngapal alasannya apa, Bu? Ah, kalau keur budak naon wae atuh gitu. Ya kan alasannya itu sudah tua. Alasannya saya tidak bisa menghafal karena sudah tua. Nah, ketika kecilnya dia menghafal atau tidak? Nah, gitu ya. Kalau kita lihat sejarah Islam, ada namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu hafal Quran usia 4 tahun. 4 tahun. Usia 4 tahun sudah hafal Quran. Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia hafal Quran plus Muwatta di usia 12 tahun. Ribuan hadis. Ada namanya Abu Bakar Ibnul Anbari. Abu Bakar Ibnul Anbari ini dari kecil sampai menjelang wafat, dia tidak berhenti menghafal sampai dia bisa menghafal lebih dari 13 lemari kitab. 13 lemari. Bukan 13 judul. Sampai dulu itu ada tradisi gini, Bu. Saking apiknya dengan hafalan, ada namanya ulama hadis namanya At-Tabrani. At-Tabrani ini anak kecil yang belajar hadis teh sok bari ngemil. Namanya juga anak kecil gitu ya. Mau ciki gitu kan. Makan. Dan dia tidak pernah mencatat apa yang disebutkan oleh gurunya. Karena kan dulu itu tradisinya gini, Bu. Guru membacakan hadis misalkan 20 hadis. Nah, si murid itu nggak boleh mencatat. Setelah saya gurunya membaca 20 hadis, baru dicatat. Kalau ada yang salah, itu tandanya murid itu tidak layak mendapatkan hadis. Tapi kalau benar, berarti dia layak mendapatkan hadis. Nah, atau Broni, dari awal sampai akhir, ratusan hadis nggak ditulis. Si budak terek naon ke dia gitu ya.
Kalau sekarang ke sekolah tidak bawa pulpen, nggak bawa buku gitu ya. Mau apa gitu. Sampai gurunya itu manggil, Tobroni depan. Dicarekan lah gitu. Kata Tobroni, mengapa saya tidak mencatat? Karena saya sudah menghafalnya. Kata gurunya, coba bacakan apa yang saya bacakan sekitar dari minggu kemarin. Jadi dibaca berapa ratus hadis. Maka Tobroni langsung baca dari awal sampai akhir. Kata gurunya, kau memang seorang hafid, seorang penghafal. Meskipun At-Tabrani pada waktu itu belum paham dengan apa yang dihafalnya itu, karena masih kecil. Tapi dia hafal. Luar biasa kan? Luar biasa. Karena memang dari kecil dididik supaya bisa menghafal. Kalau alasannya misalkan tadi ibu-ibu, mengapa ibu-ibu tidak hafal? Karena sudah tua. Kalau kita lihat para sahabat, mereka hafal Quran usia berapa, Bu? Tadi Nabi nerima wahyu usia berapa tadi? 40 tahun. Selesai usia 62 lebih. Yaitu hijriahnya, kalau masihnya 60 tahun. Itu masih bisa menghafal berarti Nabi. Iya kan? Turun pernah satu surat itu seperti surah Yusuf, 111 ayat turun langsung pada Nabi. Langsung disampaikan. Nabi nggak lupa. Bayangkan kalau kita yang nerimanya. Nunyesa seberapa huruf? Bahkan ada namanya Hasan bin Ziyad, seorang qadhi, seorang hakim. Usia 1 sampai 40 dia bisnis. Gak belajar apa-apa. Usia 41 sampai 80 dia baru menghafal Quran, belajar fikih sampai usia 80 tahun. Dari usia 81 sampai 120 tahun dia menjadi hakim. Jadi hidupnya itu 120 tahun bagi 3. Bisnis, belajar, jadi hakim. Karena usianya panjang. Hasan bin Ziyad namanya. Jadi usia segitu masih bisa belajar? Masih. Masih bisa menghafal? Masih. Ibu-ibu masih bisa menghafal? Masih. Masih bisa. Namun Nabi mata kolot itu sudah tertutup, dia sudah nggak bisa gitu. Tapi kalau saya akan coba, bisa gitu. Bisa. Ibu apa artis sinetron apa tuh? Eta dihafalna usia berapa, Bu? Sekali nonton langsung apa kan tokoh-tokoh nate. Baik, selanjutnya istikhdamu ra'fati warahmati warifqi bisibyani inda ta'limihim al-ilma. Mendahulukan rasa kasih sayang kepada anak kecil ketika mengajarkan ilmu. Saya mau tanya, bedanya kasih sayang dan cinta apa, Bu? Hari ibu ke suami sayang atau cinta, Bu? Saya mau nanya, Bu, ibu pada suami sayang atau cinta, Bu? Dulu mah cinta, enak keheul gitu. Dulu cinta, sekarang jadi bedanya naon? Cinta mah CINTA, sayang mah cik derajatnya tinggi cinta, tinggi sayang. Hari suami ibu kantos bilang aku cinta padamu kayak ibu teh. Baheula ya mah. Baheula. Hari ayeuna sok disebut aku sayang padamu. Tara oge. Okay. Baik, gini Bu. Dalam bahasa Arab itu ada cinta, ada sayang itu beda. Ada mahabbah, ada rahmah, atau mawadah, ada rahmah. Makanya tingkatannya sakinah, mawadah, rahmah. Sayang itu sudah rahmah. Sumber sifat Allah itu dari Rahman dan Rahim, dari rahmah. Makanya cintanya Allah itu, mahabbahnya itu dari rahmah. Kalau manusia sumber geraknya itu mahabbah. Makanya rahmahnya pun berasal dari mahabbah dulu, cinta dulu, baru ke sayang. Maka tingkatnya lebih tinggi rasa sayangnya. Nah, mahabbah itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu punya tingkatan yang begitu banyak. Paling puncaknya itu ibadah dan khullah. Makanya ibadah itu adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau apa bukti kita cinta pada Allah? Ibadah. Tapi matara sholat ya cinta kalau mau mustahil itu. Karena bukti dari cinta itu adalah ibadah, ekspresinya. Nah, tapi cinta itu, hari cinta bu, kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain? Ada nggak sebut dengan cinta tulus itu? Manusia bagi manusia? Gak ada bu. Cinta itu untuk kepentingan pribadi. Kalau sayang baru untuk orang yang disayangi. Indikasi cinta gini ya, bu, kata Ibnu Qayyim. Merasa tenang ketika dekat dan merasa resah ketika jauh. Itu egoistik ya, bu. Sangat pribadi nggak, bu? Kepentingan pribadi banget kan? Tenang ketika dekat, rasa ketika jauh. Berarti mencintai itu mementingkan diri kita, bukan yang dicintainya. Kita cinta pada Allah, kepentingannya untuk Allah, untuk kita, bu. Untuk kita. Karena kita ingin bahagia, maka harus ada cinta. Bukan untuk membahagiakan bu cinta, tapi untuk kita bahagia. Kita ingin bahagia dengan cara membahagiakan orang yang dicintai. Jadi kepentingannya buat kita. Tapi Allah sumbernya itu rahmat, kasih sayang. Nah, ibu pada anak cinta atau sayang? Nah, beda kan? Gak ada kepentingan pribadi buat anak. Rek budak kemulang terima atau ente, tidak dipikirkan. Yang penting saya bisa menyenangkan anak kan gitu. Nah, dalam pengajaran, dalam pendidikan, tujuannya itu. Jadi kita memberikan ilmu, mengajarkan pada anak, itu salah satu bentuk ekspresi kasih sayang pada anak. Jadi orang teh saking kunyah ka budak, diajarkanlah ilmu, diajarkanlah sunnah, diajarkanlah Quran, hadis gitu kan. Diajarkanlah pelajaran agama, itu karena ekspresi kasih sayang. Berarti kalau itu adalah bentuk ekspresi kasih sayang pada anak, kudu bari amak-amakan toh henteu gitu pertanyaannya. Orang teh tujuan ngajar anak teh buat supaya anak apa, Bu? Ya kan penting mah orang teh nyaah gitu kan. Nah kudu bari amak toh henteu ku lamun nyaah. Ari aya salah satu ekspresi kasih sayang itu marah-marah. Aya saking kunyaah jadi amak-amakan gitu. Ada. Mungkin ada. Jika ibu ke suami lamun amak teh tetep masih sayangan gitu. Ya kan? Benar, dalam tidak kasih sayang mau apa dulu teuing gitu ya. Pada anak juga sama. Iya, betul. Tapi apakah itu sering atau kadang-kadang? Jadi kalau kita lebih sering marahnya pada anak, itu tujuannya apa? Mengajarkan pada anak. Apakah karena ingin anak kita disebut pintar atau bagaimana? Karena banyak orang tua yang kekeh kepada anaknya belajar A, belajar B karena merasa malu terhadap kondisinya. Makanya budak bapak kieu patut gitu. Makanya budak ibu kieu patut gitu kan. Makanya anak guru, mana teh anak guru gitu kan gitu ya. Makanya itu bisa nukiki acan. Berarti tujuannya mengajarkan pada anak itu supaya dipandang orang lain, bukan ekspresi kasih sayang. Itu yang membuat kesal orang tua ketika mengajar pada anak karena tujuannya bukan kasih sayang, bukan ekspresi kasih sayang, tapi lebih mengajar pada penilaian orang lain, gengsi, maka anak jadi korban. Bahkan di sini sebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bada'a bitalqin ibni Abbasin. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi itu mentalkin. Mentalkin teh kumaha, Bu? Mengejah, membimbing. Ya, membimbing. Sok bacakeun. Kalau ibu mengajarkan anak Quran yang belum bisa baca Quran kan gitu ya. Qul a'udzu, itu talqin. Ya. Metode Nabi pada anak seperti Ibnu Abbas itu dengan cara bertalqin, ditalkinkan. Makanya si anak belajar Quran itu dari mulut ibunya, dari mulut bapaknya, dari mulut gurunya. Bahkan di sini sebutkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni min hadzal qauli aw min hadzal Qur'ani." Ya Rasul, ajarkan aku Quran. Kata Nabi, "Yarhamukallah innaka gulayyimun muallim." Kamu itu anak yang cerdas kata Nabi. Maka kata Ibnu Mas'ud, maka aku diajarkan 70 surat langsung dari mulut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Langsung belajarnya talqin. Bahkan disebutkan di sini, para ulama salaf biasa satu hari mengajarkan 7 kali kalimat la ilaha illallah ditalqin.
Ucapkeun jang la ilaha illallah. Satu hari minimal 7 kali. Ini disebutkan di sini. Para ulama salaf itu seperti itu. Ulama-ulama dulu kita seperti itu. Saking perhatiannya pengajaran pada anak. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ketika kami mengajarkan pada anak cara berpuasa, maka kami buatkan sebuah mainan dari kain wol. Boneka lah gitu ya. Kalau mereka merengek, menangis, minta makan, maka aku kasihkan mainan tersebut pada mereka sampai mereka berbuka. Bahkan di sana para ulama menjelaskan salah satu sunnah ya, mengajarkan anak itu dengan memberikan hadiah. Kudu diajar ikhlas anak teh. Gua ngartiin udah mau. Saum teh kudu karena Allah ikhlas. Ibu nawaecan sampai sana kan gitu ya. Ini anak diajarkan harus sampai seperti itu. Ulah mengharap hadiah, mengharap pahala. Itu belum sampai anak itu. Buktinya apa? Kalau anak-anak masuk kelas 1 SD, perhitungan itu bukan dengan angka tapi dengan gambar. 5 pensil tambah 2 pensil sama dengan 7 pensil. Harus ada gambarnya. Karena anak itu belum sampai ke tingkat abstrak, harus sesuatu yang terlihat dulu. Makanya ketika ibu mengajarkan pahala, kesampaian mau abu anak seperti itu. Enggak. Seorang anak itu hanya bisa paham kalau sesuatu yang bisa dilihat. Yang dilihat itu apa, Bu? Hadiah. Jadi ulah pelit ngasih hadiah kepada seorang anak. Baik, kita lanjutkan. Bahkan kata penulis kitab ini disebutkan, sayang sekali, banyak sekali orang tua yang dengan kasar mendidik anaknya, mengajarkan ilmu pada anaknya, sampai mereka itu menjadi orang-orang yang tidak cinta ilmu, bahkan membenci ilmu. Jadi mengapa ada anak malas belajar, itu bisa jadi karena trauma pembelajaran dengan orang tuanya. Hayang pinter teh hese diamakan wae, akhirnya mereka tidak mau belajar gitu kan. Itu yang membuat mereka tidak tertarik untuk belajar. Bahkan sampai tuanya atau bahkan sampai dewasanya, mereka tidak mau duduk di majelis ilmu. Jadi jangan sampai misalkan ibu-ibunya sibuk ya, pengajian 1 minggu 10 kali misalkan, hari dengan 7 ibu pengajian 10 kali gitu. Tapi anaknya belum pernah dikasih pelajaran, dikasih pembelajaran. Ada sebuah hadis yang dikutip oleh penulis kitab ini, di mana disebutkan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, jika ada seorang yang dikasih tanggung jawab urusan umatku, tapi mereka malah mempersulit, maka persulitlah orang tersebut. Wa man waliya min ummati syai'an farafaqqa bihim farfuq bih. Tapi jika mereka bersikap lembut, maka bersikap lembutlah pada orang tersebut. Anak tanggung jawab bukan, Bu? Waliya min amri ummati, urusan umatku. Kalau kita mempersulit anak, maka Allah akan mempersulit kita sendiri. Kalau kita berlemah lembut pada anak, maka Allah akan berlemah lembut kepada kita sendiri. Jadi mengapa kita sulit? Karena kita pun mempersulit anak. Makanya kita pun sulit terkadang mendidik seorang anak. Ini kata hadisnya. Menurut penulis hadis ini, penulis kitab ini, hadis tersebut relate atau berhubungan dengan kondisi pengajaran itu. Jadi kalau ada seorang guru misalkan mempersulit kondisi anak, di mana anak itu dipersulitnya terus sing hese lulus dan sebagainya gitu ya. Nah, orang tersebut akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Alhamdulillah. Kemudian poin selanjutnya kelima disebutkan fil hadithi munadatus sabi, dalam hadis ada sebuah panggilan kepada anak itu, ya gulam, wahai anak. Wahai sayang, gulam. Kalau ibu manggil anak apa? Gini, Nabi itu jarang sekali memanggil seseorang dengan namanya. Enggak. Tapi Nabi biasanya manggil dengan kunyah, abu-abuan. Abu, ya aba. Gitu. Ini bentuk penghormatan. Nabi pada anak kecil saja itu tidak memanggil anak. Ya gulam.
Atau kepada Ibnu Abbas terkadang memanggil ya Abal Abbas. Jadi Nabi anti memanggil nama seseorang, tapi justru panggillah nama kehormatan. Ibu manggil anaknya, misalkan namanya siapa? Jonathan misalkan. Dipanggil Jojon misalkan. Kita kasih nama yang bagus, kita sendiri yang merusak namanya. Misalkan. Ya. Jadi kita sendiri Pak bagus-bagus nama sampai ayeuna mah lamun ningali anak-anak sekarang ya hese dibacana teh gitu ya. Tapi ketika dipanggil panggilannya yang paling buruk disebut. Ya. Dulu Nabi pernah mengganti nama seseorang karena dianggap buruk. Langsung diganti oleh Nabi. Bahkan dulu di pesantren Bentar itu ada namanya santri namanya Dasim. Dasim. Nama jin ya, nama jin. Maka Allah yarham Sentang Mukhtar langsung menggantinya. Montong sih montong Dasim. Ganti jadi Wasim. Nah, Wasim. Orang yang dikasih tanda Wasim. Jadi Dasim itu nama jin. Jadi kita tidak boleh manggil nama kan gitu ya dengan nama panggilan yang buruk. Itu salah satu bentuk kefasikan. Apalagi kepada anak. Maka panggillah dengan nama terbaiknya. Kasep dia kasep kan gitu ya. Siga ibu lamun bade miwarang ka warung kan muji heula. Mus dipuji hese wae damek kan gitu ya. Jadi panggilan lah, berilah panggilan yang sangat bagus gitu. Seperti ibu kepada suami, sok manggil nama terus. Ayo osok tapi kan gitu ya. Pernah saya dengar itu loh, manggil nama gitu ya. Tapi jarang gitu. Nah, kepada anak juga sama, panggillah dengan panggilan kesayangan. Sebagaimana Nabi memanggil Ibnu Abbas dengan ya gulam. Kemudian poin selanjutnya disebutkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yabda'u bi ta'limi sibyani at-tauhid wal iman qabla ta'limihimul Quran. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai mengajarkan anak kecil itu dengan tauhid dan iman sebelum mengajarkan Quran. Sampai ada seorang sahabat namanya Jundub bin Abdullah, dia mengatakan, kunna gilmanan hazawiratan ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu masih anak-anak bersama Nabi. Fayu'allimunal imana qoblal Qur'an, maka kami diajarkan iman sebelum Quran oleh Nabi. Summa yu'allimunal Qur'ana, kemudian kami diajarkan Al-Qur'an. Fazdad nabihi imanan, maka Quran menambah keimanan kami. Wa innakumul yauma, tapi kalian sekarang tu'allimunal Qur'ana qoblal iman, malah mempelajari Quran sebelum iman. Sehingga yang dibaca itu tidak membuat bertambahnya iman. Karena kita belajar dulu Quran sebelum belajar dulu iman. Jadi ajarkan dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada anak, baru ajarkan Quran. Makanya yang paling penting dan utama itu akidah. Karena seorang anak itu akan tumbuh dengan akidahnya. Kalau dari kecil dia sudah tidak tahu tentang akidah, sudah besar dia mau jadi apa? Cita-cita jadi anak soleh gitu. Tapi belum pernah diajarkan masalah akidah. Apa yang membuat dia soleh kalau bukan akidah? Kalau bukan akidah, ya. Ajarkan dulu akidah itu. La ilaha illallah Rasulullah itu seperti apa, konsekuensinya apa, jangan melakukan apa, gitu kan? Ini disebut dengan iman. Bahkan disebutkan di sini, para generasi dahulu biasa mengajarkan kepada mereka tauhid dan iman serta sunnah dari semenjak kecil. Bagaimana mereka berpenampilan siga nabi lah gitu. Bagaimana cara berjalannya seperti nabi. Bahkan dulu ada namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar teh sahabat. Anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini disebutnya sahabiyun muta'assi, sahabat yang paling meniru Nabi. Sampai suatu saat pernah Abdullah bin Umar ini masuk dari arah Madinah ke Mekah. Bulak belok si ontana teh. Ditanya oleh pembantunya, "Nanaonan cenah gitu ya." Kata Abdullah bin Umar, "Aku dulu melihat Nabi masuk ke Mekah dengan cara seperti ini. Meskipun aku nggak ngerti mengapa Nabi melakukan itu. Diturutan weh. Yang penting mah siga Nabi, ngerti siga Nabi gitu." Bahkan dalam riwayat disebutkan Abdullah bin Umar pernah naik ke atap untuk melihat cara Nabi buang hajat. Bukan kacidat teuing, emang ini. Kalau kita lihat baca Sahih Bukhari,
Itu dalam Fathul Barinya Ibnu Hajar menjelaskan panjang lebar perdebatan fikih nantinya. Jadi gini, kan ada hadis yang melarang kita buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ketika Abdullah bin Umar naik ke atas dinding melihat Nabi buang hajat, ternyata membelakangi kiblat. Nah, engkau nyarek tapi melakukan. Maka disimpulkan di sana oleh para ulama fikih bahwa yang dilarang itu ketika kita buang air tanpa dinding di lapang. Kalau disebut ada dulu sohro namanya, tempat buang air tapi di lapang. Ya. Kalau dulu sampai beberapa abad ke depannya itu ada seperti itu. Jadi ada lapangan khusus buat buang hajat. Salah satunya dulu istri Nabi Saudah pernah buang hajat di lapang, terlihat oleh salah seorang sahabat, oleh Umar, maka dilaporkan pada Nabi. Istri Nabi matu ditutuplah hijab. Turunlah ayat hijab. Jadi ada, nah baru di lapang tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Tapi kalau tertutup itu diperbolehkan. Itu istinbat dari Imam Bukhari. Jadi bukan nanaunan. Tapi Abdullah bin Umar dibiarkan karena dia masih anak kecil. Dan mau bapak-bapak nu nerekel nama kan gitu. Tidak layak baru. Ini kan Abdullah bin Umar. Saking ingin sama dengan Nabi, buang hajatnya pun ingin seperti Nabi. Muta'assi. Makanya mereka itu diajarkan sunnah sampai segitunya gitu. Sampai sakituna. Hari ibu-ibu kantos ke kamu orang kalian. Turutan si bapak gitu. Sampai menimbulkan rasa bangga dari anaknya untuk bapaknya. Pernah nggak, Bu? Yang tinggal itu turutan si bapak mau olah bagus kan gitu ya. Sampai munculnya rasa bangga dari seorang anak dengan ayahnya, bapakku kan gitu. Anak kecil kan gitu ya. Resep ngebanggakeun. Tapi kalau tidak pernah seperti itu, anak bangga gak dengan orang tuanya nanti? Bangga dalam bahasa Indonesia ini bukan bahasa Sunda ya. Jadi harusnya harus seperti itu. Jadi siapa yang akan ditiru itu? Nah, di sini disebutkan salah satu cara mengajarkan tauhid sunnah pada anak itu adalah dengan mengenalkan tokoh-tokohnya. Ya, anak sekarang apalah kesahabu tokoh artis Korea kan gitu ya. Sahawa artis Korea kan? Nah, sekarang anak itu banyak mengenal tokoh-tokoh yang gak jelas. Tapi tokoh-tokoh yang jelas tercatat dalam sejarah itu mereka tidak kenal. Jadi bagaimana mungkin mereka termotivasi menjadi orang hebat kalau tokoh yang dikenalnya saja pun belum pernah ada di muka bumi. Hayang siga Dragon Ball, siga Naruto, nggak ada itu dunia nyata itu kan, hayal bu. Tapi tokoh-tokoh yang pernah hadir hebat di muka bumi belum pernah diajarkan pada mereka sampai mereka tidak pernah terinspirasi dengan orang-orang hebat itu. Kalau kita ada anak terinspirasi oleh orang kafir, orang barat misalkan, atau tadi orang Korea, apakah orang-orang tersebut memiliki iman atau tidak? Berintegritas akhlaknya atau tidak? Nah, bagaimana nantinya anak kita kalau mengidolakan orang-orang seperti itu? Coba kalau diajarkan, nih dongeng Khalid Ibnul Walid. Kan gitu, semangat jihadnya muncul. Dongeng Abdullah bin Umar, semangat solehnya muncul. Abdullah bin Abbas, semangat belajarnya muncul. Itu. Tapi syaratnya ya ibunya pun harus tahu gitu kan. Harus tahu tokoh-tokoh yang harus diajarkan pada anak itu siapa saja. Nabi taye Nabi Ibrahim punya anak siga iya kan itu. Nah, sampai si anak itu paham betul dari kecil bagaimana orang-orang hebat itu terlahir. Mereka itu tidak terlahir dari kekosongan sejarah, tidak. Mereka itu punya pengalaman-pengalaman hebat yang menyebabkan mereka jadi orang hebat. Hanya dalam riwayat disebutkan semua nabi, kata Nabi, pasti pernah menggembala. Termasuk Nabi Musa menggembala tidak, Bu? Menggembala. Rasulullah menggembala tidak? Menggembala. Jadi setiap jadi nabi harus jadi penggembala. Tapi tidak setiap penggembala bakal jadi nabi, tidak ya, Bu? Bisi ya mah, anak nama jadi nabi. Jadi nangon kayak itu kan. Tapi ternyata penelitian menunjukkan bahwa anak kecil yang diberi tanggung jawab mengasuh makhluk hidup itu cenderung lebih bertanggung jawab dibandingkan yang tidak. So, ngurus non, kalau anak kecil biasanya ikan gitu ya. Atau non, kalau dulu saya kecil itu ayah hayam warna-warni gitu. Sarebuan gitu. Itu dulu itu diajarkan bagaimana seorang anak bertanggung jawab terhadap makhluk hidup, sesama makhluk hidup. Itu akan lebih bertanggung jawab si anak.
Maka para nabi pun disuruh ngangon, menggembala dulu. Akhirnya mereka menjadi seorang nabi. Berarti pendidikannya sangat berat. Dulu saya pernah punya teman, pendidikan keluarganya luar biasa hebat. Dulu pernah karena mimiti usum HP, musim HP. Yang lain dikasih sama orang tuanya HP. Teman saya minta HP, dikasih ayam jago sapasang. Urus, anakan, jual, lalu hasilnya belikan HP. Sampai sekarang jadi orang yang luar biasa hebat. Karena dari kecil pun dididik secara hebat. Itu diwuwui ku HP, nah tidak. Nah, kukut. Oke, hasilnya baru belikan HP. Anak nanti muter, mikir bagaimana caranya. Kalau ibu-ibu mencoba, silakan gitu. Ya modalnya, soretan yang modalnya barangnya sudah hilang gitu. Baik, selanjutnya, poin selanjutnya, bahwa seorang anak harus dititipkan kepada seorang guru yang terpercaya. Ada sebuah tradisi dulu, seorang anak itu dikasih guru yang hebat, dititipkan. Ibu tahu nggak sejarah sekolah itu apa, Bu? Sekolah itu artinya apa? Sekolah. Sekolah itu dari bahasa sekolah, bukan cikole ya, Bu. Sekolah. Sekolah itu artinya waktu luang. Karena dulu orang-orang zaman dulu itu kalau punya waktu luang dia mendatangi seorang guru untuk mempelajari sesuatu. Nah, sekolah itu waktu luang, waktu senggang. Jadi pas waktu senggang ya, naon yang bermanfaat belajar pada seorang guru. Lama kelamaan anaknya pun disekolahkan pada guru yang sama. Maka sekolah itu seperti ibu asuh. Maka muncul istilah alma mater. Alma mater itu artinya ibu asuh. Mater itu mother, ibu. Jadi sekolah itu adalah tempat diasuhnya seorang anak. Maka mereka akan memilihkan siapa ibu asuh terbaik untuk anaknya. Gak mungkin asal. Sehingga kalau bapak-bapak mah tuang cukur, kan gak mungkin asal tuang cukur. Nah, buat kudu kanu langgan we, deus apaleun. Namun ibu-ibu naon tukang naon? Ngaput. Ngaput kasih anu wae karena sudah tahu ukurannya. Tapi untuk anak diuji nggak, Bu? Ini terpercaya gurunya. Pernah nggak seperti itu? Kenapa sekolah ke sana? Karena saya percaya dengan guru-gurunya. Itu nggak, Bu? Atau karena mending dirinya weh, nah gratis. Dirinya weh deket. Gitu kan? Kalau seandainya diuji, gurunya bagaimana? Karena gurunya saroleh dirinya. Karena gurunya, wah kan gitu ya. Alasannya ketika memilih guru itu sama dengan memilih orang tua asuh. Nggak mungkin asal. Seperti kalau ibu, misalkan suatu saat akan meninggalkan seorang anak. Itu anak dititipkannya ke asal tetangga atau enggak, Bu? Jigwe kasaha imah saha, enggak gitu kan? Pasti dititipkan pada orang yang paling terpercaya. Apalagi tentang pendidikan ilmu dan agamanya. Makanya ke orang-orang muasal. Termasuk ibu pun nggak mungkin asal mengajarkan. Ada sebuah kisah dari anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pernah suatu saat Ahmad bin Hanbal teh disogok ke khalifah. Presiden ya namanya, khalifah. Dikasih uang banyak, ditolak oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya, ini mas sudah remaja, apal nanawan, dikasihlah duit sama khalifah, diterima. Maka ketika Imam Ahmad tahu anaknya menerima suap dari khalifah, maka langsung mengusir anaknya dari rumah. Cocok kamu tinggal di sini kalau kamu menerima suap. Namun ayeuna makan itunya pejabat atau kayak gitu mah atau gitu ya. Ini justru ditolak pendidikan. Karena hati-hati. Makanan, lingkungan, guru itu sangat mempengaruhi terhadap seorang anak. Bahkan gini, Bu. Saya mau nanya. Dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya apa, Bu? Hidangan atau makanan. Kalau kita lihat
isi dari surat Al-Maidah itu ada ayat tentang wudhu di ayat ke-6. Al-Maidah ayat 6 itu tentang wudhu. Pertanyaannya, mengapa ayat wudhu disimpan di surat tentang makanan dan setelah ayat-ayat mengenai makanan? Apa hubungannya wudhu dengan makanan? Karena sebelum makan wudhu dulu. Itu karena di ayat tentang wudhu ada sebuah potongan ayat, wa in kuntum junuban fattoharu. Jika kalian junub maka bersucilah. Ada junub naon, Bu? Maaf ya. Junub itu apa, Bu? Apa? Ya, ini maaf bahasanya. Sederhananya gini, junub itu kalau laki-laki keluarnya sperma atau kalau perempuan keluarnya cairan serviks misal. Itu junub. Nah, kata Rosid Ridho dalam tafsir Al-Manar itu disebutkan, mengapa ayat tersebut isi masalah makanan? Karena sperma itu bersumber dari makanan. Maka disebut saripati makanan. Dan makanan itu semuanya bersumber dari tanah. Makanya disebut manusia diciptakan dari tanah. Karena makanan itu semuanya dari tanah. Disaripatikan jadi sperma jadi manusia. Disebut manusia diciptakan dari tanah. Dan ibu-ibu makan itu kan, disebut dinu tanah lebetkeun kan bukan seperti itu ya. Hanya Nabi Adam yang langsung dari tanah. Tapi kita diciptakan dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Nah, nanti ketika ini maaf ya, ketika jadi sperma itu kan membuahi. Kalau sperma itu terdiri dari makanan yang halal, berarti spermanya itu terdiri unsur yang halal. Ketika membuahi jadi anak, nanti anak terlahir jadi anak yang cenderung menyukai perkara-perkara halal. Tapi maaf, sebaliknya, kalau seorang mengonsumsi yang haram, kemudian menjadi sperma terdiri dari unsur yang haram. Ketika membuahi, nanti anaknya menjadi anak yang cenderung atau menyukai perkara-perkara yang haram. Hanya di sini Imam Ahmad langsung usir anaknya. Kenapa? Dengan sedikit saja yang haram bisa mencemari kesolehan di keluarganya. Imam Ahmad ini kan seorang guru yang luar biasa. Makanya dulu Abu Bakar pernah memakan sesuatu yang tidak jelas, ketika sudah makan terjelas mustahil. Akhirnya dia memasukkan telunjuknya supaya muntah keluar karena takut berefek kepada akhlaknya. Orang santai kan gitu biasa. Kan orang makan weh kan gitu. Seetik mah gitu. Kemudian yang paling inti di sini, poin paling inti di sini disebutkan, ini pendapat dari Imam Al-Bukhari tentang keutamaan jadi seorang pendidik anak, murabbi. Apa itu murabbi? Kata Imam Al-Bukhari dalam tarjamah babnya, judul babnya, Ar-Rabbani alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Sebut murabbi itu adalah orang yang mendidik anak dari semenjak kecil sampai dia dewasa. Ibu itu disebut murabbi. Allah Subhanahu wa taala pun disebut Rabbun. Karena Allah itu yang mengasuh ibu. Mendidik ibu. Makanya mengapa ada takdir buruk, takdir baik, itu sebagai bentuk pendidikan. Supaya ibu menjadi orang yang lebih hebat lagi. Jadi ketika ada musibah itu bagian dari pendidikan. Sehingga ibu sekolah ujian tuh, Bu. Kehidupan pun sama ada ujian. Untuk apa? Meningkatkan kualitas. Karena Allah itu adalah Rabbun. Seorang manusia pun yang mendidik anak kecil disebut murabbi. Maka poin di sini ya, disebutkan salah satu bentuk pengamalan ilmu adalah dengan mengajarkan anak-anak ketika masih kecil. Berarti ada fadilah yang luar biasa bagi para ibu-ibu di sini yang mau mengajarkan anak kecil, terutama anaknya, apalagi dengan anak orang lain. Karena yang akan menjadi ya, bekal ibu nanti di yaumul qiyamah itu anak atau anak didik. Hari Imam Bukhari gaduh anak tuh, Bu. Imam Bukhari gaduh anak tuh? Enggak nikah. Sempat menikah, enggak punya anak. Tapi anak didiknya dari dulu sampai sekarang begitu
Banyak. Semuanya ngalir pahalanya kepada Imam Al-Bukhari. Maka ibu ketika mengajarkan tauhid pada anak, pahalanya terus mengalir. Kalau ibu misalkan ngajarkan ikro, abatasa, kan anak tidak mungkin bisa baca Quran kalau dia nggak bisa baca ikro. Maka setiap anak itu baca Quran, maka pahalanya sampai pada ibu. Padahal ibu hanya ngajarkan ikro, hiji, abatasa pada anak. Selama hidupnya pahalanya ngalir pada ibu. Nanti si anak itu ngajarkan ikro, ngalir terus aja. Padahal hanya mengajarkan abatasa. Itu penghargaan luar biasa buat untuk akhirat ibu. Karena Nabi sangat memperhatikan pendidikan anak-anak. Sampai kalau kita lihat fiqhus sirah, itu dulu disebut dengan tawanan Badar. Ketika perang Badar, kafir Quraisy itu banyak yang ditawan. Yang ditawan itu kebanyakan orang pintar dan orang kaya. Silakan ditebus. Kalau ditebus, ditukar dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta seberapa, Bu? Saonta seberapa? Jadi anu ternak unta tuh. 100 ekor unta berapa? 80 juta seekor nate. Kali 100 berarti 8 miliar. 8 miliar. Kalau mau ditebus. Kalau nggak bisa nebus, ajarkan anak-anak di Madinah selama 1 bulan. Ya, 40 anak Madinah diajarkan selama 1 bulan baca dan tulis. Nilai 8 miliar bisa diganti dengan mengajarkan baca tulis pada anak-anak di Madinah. Saking tingginya derajat orang yang mengajarkan anak-anak. Digajiin lagi ku Nabi seberapa? 8 miliar per bulan. Nilainya itu sama dengan itu. Karena mengajarkan anak-anak itu investasi paling besar. Maka yang diajarkannya anak-anak, itu bapak-bapak nama, anak-anak. Ibu mau tuh jadi guru SD atau TK kalau gajinya segitu. Lewat DPR ibu. Ini pernah diterapkan pada masa dinasti Abbasiyah. Pernah diterapkan, gaji guru sampai segitu. Makanya profesi yang paling menguntungkan jadi guru. Kalau sekarang profesi paling merugikan. Jarang kan gitu ya. Seorang kuliah tinggi-tinggi, mau mungkin cita-citanya jadi guru, mau. Kayak lamun teu aya di kepegawaian akhirnya jadi guru kan terakhir. Kalau dulu enggak. Karena Nabi mengajarkan bagaimana mengajar anak itu sangat sulit. Sangat sulit. Apalagi anak perempuan. Kan ada hadisnya kan? Siapa yang punya 1 orang anak perempuan, 2 orang perempuan, kemudian dididik sampai dia menikah dan dia menjadi soleh agamanya, maka jaminannya masuk ke surga. Tidak anak laki-laki, anak perempuan, karena lebih sulit. Lebih sulit. Nah, maka ibu-ibu di sini luar biasa ya. Kalau sudah anaknya di sini mungkin ada yang berapa maksimal jadi 12 tuh. Salasin saklub bengbal ya. Ya. Setengah halosin misalkan 6 orang itu sangat sulit luar biasa. Tapi kalau di sini ada guru TK, guru SD, oh udah. Itu profesi paling mulia, menjanjikan cerah di akhirat gitu ya. Di akhirat. Mudah-mudahan di dunia juga cerah gitu ya. Tapi yang jelas di akhirat ada sesuatu yang lebih cerah lagi gitu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Maaf kalau seandainya ada penjelasan yang misalkan masih kurang jelas gitu ya. Atau memang sangat tidak jelas gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ibu akan menanyakan masalah doa untuk orang tua. Doa untuk orang tua itu kan Allahumma firli wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kalimat kama rabbayani shaghira seperti saya masih kecil, sedangkan zaman sekarang ini tidak sedikit di medsos yang membuang, membunuh, menjual, bahkan menyakiti anaknya. Bagaimana anak yang pernah disakiti
atau dibuang oleh anaknya dengan doa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Langsung jawab. Nah, ini tentang doa Allahumma gfirli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Berarti ada takkid di sana, batasan gitu ya. Bahwa perlakukan mereka seperti mereka memperlakukanku seperti ketika kecil. Berarti kalau seandainya perlakuannya buruk, bakal diburuk balasnya gitu. Nah, enggak seperti itu ya. Ini mengenai doa ini, kama rabbayani shaghira, diajarkan oleh Nabi. Sedangkan Nabi sendiri kan ibu bapaknya, Nabi hanya diasuh oleh ibunya saja. Itu pun sampai usia 6 tahun, hanya sebentar. Bahkan itu 6 tahun dipotong dengan masa penyusuan dan sebagainya. Nah, ini adalah ungkapan yang tidak dibatasi dengan takkid yang seperti kita bayangkan. Maksudnya, sayangi mereka dengan sesayang-sayangnya. Karena di sini kama rabbayani shaghira sebagai penjelasnya. Bukan sebagai takkid, tapi sebagai bayan. Bukan sebagai pembatas, tapi sebagai penjelas. Jadi bagaimana kalau orang tuanya bersikap buruk pada anaknya ketika kecil? Ya kalau seandainya anaknya mendoakan itu, kama rabbayani shaghira, ya tetap berharap dia itu orang tuanya tetap diperlakukan secara baik. Ya. Karena perjuangan seorang ibu itu sebenarnya dari awal. Makanya kalau kita baca hadis, mengapa umuka 3 kali kemudian abuka 1 kali? Nah, mamahna kudu tilu? Enggak ya. Umuka 3 di sana kata para ulama hadis itu karena ada 3 hal yang dilakukan oleh ibu. Pertama, ketika dia hamil, kedua ketika dia melahirkan, ketika dia menyusui. Itu 3 hal. Makanya umuka, umuka, umuka. Ketika seorang ibu tidak mau menyusui anaknya, maka dia punya 2 hak saja. Berarti seorang ibu itu minimal punya 2 hak. Ketika dia kasar pada anak, dia tetap melakukan 2 haknya, ketika hamil dan ketika melahirkan. Makanya sangat layak ketika mendoakan kama rabbayani shaghira, seburuk apapun orang tuanya. Selama dia seorang muslim. Seburuk apapun tetap kama rabbayani shaghira, karena kalimat kama rabbayani shaghira itu hanya sebagai bayan, bukan sebagai takkid. Wallahu a'lam. Ya mungkin Ustaz itu apa sebagai peringatan atau apa ya untuk orang tua supaya mendidik anaknya itu dengan penuh kasih sayang. Ya, itu salah satu dilalahnya gitu ya. Salah satu indikasi bahwa biasanya seorang ibu, seorang bapak itu sangat menyayangi seorang anaknya biasanya. Ya, biasa. Ya. Terima kasih Ustaz. Guru-guru harus kaitan dengan murid. Ayo, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari murang kali biologis nama kita terari. Kurang kali biologis banyak anu ditaroskeun dina ngadoana doa ai pembelajaran kan beda antara anak biologis dan anak biologis. Nah, pahalana gitu. Pahala ngedoa si anak anu biologis nah akan sampai ke terhadap kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pahala seorang murid akan sampai pada gurunya sebagaimana seorang anak pada orang tuanya gitu ya? Salah satu jariah itu kan ada 3 ya. Ada waladun sholihun, kalau walad itu anak biologis. Yang ketiga ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini adalah anak ideologis. Setiap yang kita ajarkan pada murid itu jadi pahala buat kita. Dan setiap doa dari seorang murid itu sampai pada kita. Ya.
Bahkan kalau kata Abdullah Nasim Ulwan, salah satu hal yang hilang di generasi kita, mengapa pendidikan kita selalu gagal, itu doa dari guru kepada muridnya atau murid kepada gurunya. Sampai kalau dalam kita baca biografi Ibnu Jauzi, itu disebutkan Ibnu Jauzi itu kalau sholat dia bawa daftar nama. Selesai sholat dia sebutkan satu persatu nama gurunya yang mencapai 2000 orang. Didoakan. Disebutkan namanya, tidak dikumkan, tidak. Satu persatu disebutkan. Karena ini untuk keberkahan dirinya. Itu menunjukkan bahwa doa seorang murid itu akan sampai kepada gurunya. Bahkan kalau kata Ibnu Qayyim, orang tua dan guru posisinya lebih tinggi guru. Karena orang tua mendidik dari fisiknya, raganya, sedangkan guru mendidik batinnya. Sedangkan batin bagi manusia lebih penting daripada fisiknya. Karena kalau fisik hidup tapi batinnya mati, maka dia adalah mayat hidup. Jadi pastilah sampai kepada seorang guru. Itu masih ada waktu 5 menit. Apakah mau mas? Bisa sekarangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Itu dari hadis itu ada nggak korelasi dengan dasar Quran surat An-Nisa ayat 9? Wal yahsyal ladzi lasaku min apa bahwa ini masalah. Korelasinya ada nggak? Baik. Terima kasih. Ada nggak korelasi hadis ini dengan surat An-Nisa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khaufu alaihim. Hendaklah kalian khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah, yang mengkhawatirkan gitu. Memang kalau kita lihat konteks tanasub ayatnya, korelasi ayatnya itu berbicara tentang warisan. Asalnya ya, tentang warisan di mana kita lebih baik meninggalkan anak dalam kondisi banyak harta dibandingkan meninggalkan mereka dalam kondisi kurang harta. Makanya ada warisan dan juga tidak boleh kita melebih-lebihkan dalam memberikan hibah, ya. Itu dalilnya sampai ada pembatasan 1/3 maksimal. Itu pun kebanyakan kata Nabi. Memang secara konteksnya ayatnya tanasub ayatnya itu berbicara tentang material. Tapi kalau kita lihat tafsiran para ulama itu menjadi dilalah luas di mana mereka menyimpulkan bahwa menyiapkan generasi itu sangat penting. Jangan sampai kita melahirkan generasi yang lebih buruk atau sama dengan generasi kita. Karena kualitas generasi selanjutnya ditentukan oleh generasi sebelumnya. Sehingga kewajiban kita adalah menyiapkan generasi. Menyiapkan satu orang itu tujuannya adalah menyiapkan generasi. Makanya mengapa nilai seorang perempuan jauh lebih berharga daripada laki-laki? Karena mendidik satu perempuan sama dengan mendidik satu generasi. Beda dengan mendidik seorang laki-laki hanya mendidik satu orang saja. Nah, ini kepentingan kita di mana kita harus benar-benar punya planning, ya, keseriusan, punya rancangan bagaimana nanti kita punya anak kemana arahnya dan harus seperti apa. Nanti kita punya murid harus seperti apa. Ini korelasinya ya. Korelasi menurut para ulama kewajiban kita menyiapkan generasi yang lebih hebat daripada generasi kita sendiri. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Ini yuk. 1 yuk. Wida ada. Wida ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan berpengaruh pada anak. Apakah kalau anak berkelainan ya, apakah ada unsur orang tua? Kelainan apanya, Bu? Mental gitu. Iya. Apakah itu ada
apakah kalau kelainan moral gitu ya, memang berpengaruh dari makanan yang dikonsumsi orang tuanya. Tapi bagaimana kalau kelainan mental? Ya itu kan genetik ya. Kalau genetik itu pasti dari orang tuanya jelas gitu. Cuman saya kurang tahu untuk masalah itu memang kajian dari neurolog saja gitu. Saya nggak tahu apakah pengaruhnya dari mana sampai ada kelainan itu. Walau alam saya nggak tahu. Satu, dua, tiga, tapi tidak ada lagi. Ustaz, pada saat yang pertanyaan itu rata-rata guru yang sehari-hari dengan anak-anak, semuanya guru SD. Oh, Begitu Ustaz, luar biasa paham. baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.